Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, di sini saya akan bercerita tentang Eyang Anden 1. Dan semoga panjenengan semuanya diberi kerahmatan, kejembaran, keselarasan, diberi limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalian yang belum menikah, semoga cepat mendapatkan jodoh, dan panjenengan yang belum dikasih momongan, cepat-cepat dikasih momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, di malam hari ini saya mau bercerita tentang Eyang Anden 1. Sebelumnya kita sholawatan dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik sahabat, untuk Eyang Anden 1 itu beliau adalah Adipati Loano, atau yang disebutkan Kadipaten Tua ya, di Kecamatan Loano. Banyak pertanyaan tentang Adipati Anden Loano itu, apakah beliau itu yang disebut Eyang Bathara Loano yang terkenal itu, atau yang disebut Eyang Bathara Loano itu ayahandanya, atau yang bernama Pangeran Arya Bangah. Oke, diambil dari nasabnya dulu. Eyang Anden 1, beliau punya adik yang bernama Ki Ageng Manguyu dan Panembahan Cirebon. Beliau adalah putra dari Pangeran Arya Bangah. Sebelumnya sedikit kita bercerita tentang Pangeran Arya Bangah. Jadi Pangeran Arya Bangah ini adalah putra dari Prabu Munding Pamekas Pajajaran, yang sangat legendaris ya tentunya, karena beliau adalah Prabu Pangeran Arya Bangah, dimana Pangeran Arya Bangah itu beliau punya saudara yang bernama Ciung Wanara dan Sang Bratama. Itu saudara dari Eyang Arya Bangah, putra dari Prabu Munding Pamekas yang menurunkan sampai kerajaan-kerajaan Jawa. Jadi di kerajaan Pajajaran dulu pernah ada semacam sayembara. Sayembara itu adalah mengadu ayam, tapi ternyata ayam dari Eyang Arya Bangah itu kalah tempur dengan ayam Ciung Wanara, bahasa Sunda ya, yang Ciung Wanara. Jadi ada cerita tentang Eyang Arya Bangah itu kalah perang, dan itu bukan, insya Allah itu saya ambilnya yang dari Pangeran Arya Bangah itu saudara dengan Ciung Wanara. Jadi nggak mungkin beliau itu perang, itu nggak mungkin, insya Allah nggak. Jadi sayembara adu ayam. Nah, karena Pangeran Arya Bangah ini kalah ayamnya, sehingga Pangeran Arya Bangah itu tidak menjadi raja dalam kekerajaan Pajajaran sebagai penerus Panembahan Prabu Munding Pamekas. Setelah itu Pangeran Arya Bangah itu meninggalkan Pajajaran bersama adiknya yang bernama Sang Bratomo.
itu jalan ke arah wetan atau arah ke sini dari Pajajaran sana, sekitar daerah Ciamis ya waktu itu. Beliau menetap di Kedu, daerah Kedu, dan ada yang menghentikan Riyadhah di Sumbing, sehingga di sana terkenal dengan sebutan Ki Ageng Sumbing. Kemudian karena beliau itu kekeh atau mungkin penetapan keilmuan agamanya yang sudah masuk, sehingga di Kedu dia juga disebut dengan Ki Ageng Kedu atau Ki Ageng Makukuwan. Nah, Pangeran Arya Bangah punya 3 putra yang bernama Anden I, Ki Ageng Manguyu, dan Panembahan Cirebon. Diceritakan Eyang Anden itu sedang dalam babat Tanah Jawi maupun babat Parahyangan menyebutkan Pangeran Arya Bangah meninggalkan Pajajaran bersama adiknya yang bernama Sang Bratomo atau Joko Sasuruh. Dalam babat Tanah Jawi menyebutkan Sang Bratomo atau adiknya si Joko Sasuruh ini yang disebut Raden Wijaya, yang kemudian mendirikan kerajaan Majapahit. Untuk Eyang Arya Bangah itu saudaraan langsung dengan pendiri Majapahit atau yang disebut Raden Wijaya, karena Sang Bratomo menikah dengan Dewi Lembutal. Bila kita konversikan atau kita padukan antara catatan sejarah, maka Anden I lebih layak disebut sebagai keturunan Pangeran Arya Bangah atau beliau yang meneruskan perjuangan Pangeran Arya Bangah. Sebab Anden Loano I atau Eyang Anden itu menantu dari Browijaya. Masa hidupnya sesudah tahun 1400 Masehi sekitarnya. Sedang Pangeran Arya Bangah hidup sebelum berdirinya kerajaan Majapahit. Berarti sekitar tahun 1293 Masehian. Sesudah Pangeran Anden Loano I menjadi menantu Raja Majapahit, dia lalu memerintahkan daerah Loano. Hanya kita tidak tahu persis wilayah kekuasaannya itu di mana ya, mungkin sekitar kecamatan sekitar Purworejo lah zaman dulu lah. Jadi untuk yang punya titel Bathara Loano atau orang yang mulia untuk Loano, itu saya rasa tetap pantasnya berada di Pangeran Anden I-nya, bukan Pangeran Arya Bangahnya. Karena Pangeran Arya Bangahnya itu diceritakan beliau hidupnya di Kedu, di prihatinnya di Sumbing. Jadi yang hidup di Loano adalah Anden I atau Pangeran Anden I. Nah, itu yang disebut dengan Eyang Bathara Loano. Jadi orang mulia yang berada di Loano. Itu menurut saya yang pas yang itu. Ada yang ngendikake bahwasanya yang namanya Bathara Loano itu Pangeran Arya Bangah. Tapi ya wallah alam ya, karena kita hidup tidak di masanya. Tapi kalau menurut cerita yang saya pegang ini, itu yang pas untuk menjadi Bathara Loano itu memang Eyang Anden I, dan sareanya pun berada di Loano. Sedikit cerita yang berkaitan dengan Eyang Jayakusuma, itu bukan Anden I tapi Pangeran Anden II di sini kan. Baik, sahabat, sedikit cerita tentang Eyang Anden ya. Berarti begitu luar biasanya Eyang Anden I itu menjadi Adipati Loano. Luar biasa sekali beliau
Jadi untuk panjenengan semuanya bisa memilah yang pas dengan titel Bathara Loano itu apakah Eyang Anden 1 atau Eyang Arya Bangah. Karena yang berada di Loano itu Adipati Anden 1, putra dari Pangeran Arya Bangah. Oke, untuk silsilahnya ya, untuk silsilah Pangeran Anden 1 itu, jadi Eyang Anden 1 punya saudara Ki Ageng Manguyuh dan Panembahan Cirebon. Beliau putra dari Pangeran Arya Bangah, di mana Pangeran Arya Bangah punya saudara itu Ciung Wanara atau Raja Pajajaran terakhir, kemudian Sang Bratomo atau Raden Wijaya, dan Prabu Gunung Jati, Raja Cirebon lama yang bukan Syarif Hidayatullah tentunya. Beliau binnya Prabu Munding Pamekas bin Prabu Munding Wangi atau Syekh Jambu Karang, bin Prabu Munding Sari, bin Prabu Banjaran Sari, bin Prabu Panji Asmoro, bin Prabu Lembu Amiluhur, bin Prabu Resi Jatayu, bin Prabu Joyolengkoro, bin Prabu Sri Moho Punggung, bin Prabu Kandiawan atau Sulwelocolo Medang Kamulan. Nah, Prabu Sulwelocolo Medang Kamulan inilah yang banyak dicari, atau katanya beliaulah yang bernama Aji Soko atau penemu huruf Hanacaraka. Oke sahabat, sedikit cerita tentang Adipati Anden 1, dimana memang sangat riskan sekali cerita-cerita kadang yang keluar di masyarakat itu memang beda-beda. Tapi ini yang dari yang saya dapatkan itu yang barusan. Jadi tentunya menyan bisa penggalih siapakah Eyang Bathara Loano itu. Insya Allah kalau saya mantap di Adipati Anden 1-nya. Adipati Anden 1-nya. Untuk keturunan Eyang Bathara Loano atau Eyang Adipati Anden 1, Eyang Adipati Anden 1 itu nggarwa putri dari Prabu Brawijaya yang punya keturunan satu itu Ki Damarjati di Loano. Jadi berada di Gunung Damar sariannya. Terus Eyang Ki Kunden, terus Ki Gusti Loano, terus Ki Karim, Ki Gunung Semoyo, dan Adipati Anden Loano II yang nggarwa Raden Ayu Retno Marlangen. Lah ini yang punya cerita tentang berhubungan dengan Raden Wijaya Kusumo. Jadi panjenengan juga bisa meluaskan wawasan bahwasanya bukan Adipati Anden 1 yang berurusan dengan Raden Wijaya Kusumo, tapi Raden Adipati Anden II yang nggarwa Raden Ayu Retno Marlangen atau putri Raja Majapahit. Oke ya sahabat, sedikit cerita tentang Adipati Anden 1 ini karena memang sejarah sangat-sangat rumit, sangat-sangat tapi asik untuk dipelajari. Bisa untuk cerita bahwasanya eyang-eyang kita, leluhur-leluhur kita itu hebat-hebat semuanya, seperti Adipati Anden 1 ini yang berada di Loano. Monggo kita minggu diaroi. Di situ ada saliannya Eyang Gagah Handoko juga, dimana beliau juga keturunan dari Adipati Anden 1. Oke sahabat, sekian, terima kasih untuk wawasannya dan hari ini tentang Adipati Anden 1. Saya pungkasi, semoga bermanfaat. Ada kesalahan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.